البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah. Qala al-Isnawi, ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, yang ana tulis dari penelitian ana yang dulu, disebutkan oleh Ibnu Hazm di dalam Al-Ihkam fi Usulil Ahkam yang kedua, muka surat 2008. Kata Al-Isnawi, wali ajli hadhil ihtimalat qala al-Imamu Ahmad, dan dikarenakan kemungkinan-kemungkinan ini Imam Ahmad mengatakan, manidda'al ijma' fahuwa kadzib. Barang siapa menyatakan adanya ijma' maka dia dusta. Kenapa? Karena memang sulit untuk kita mampu mengatakan ulama ini semuanya telah ijma'. Wa qala Abul Ma'ali Al-Juwaini, sebagaimana dalam Al-Mahsul Lirrazi yang keempat, muka surat 44, dinukilkan oleh Ar-Razi kalam Abul Ma'ali ini. Wal insaf annahu la tariqa lana ila ma'rifatil ijma' illa fi zamanis sahabah. Yang paling adilnya adalah kita tidak punya jalan untuk mengetahui ijma' kecuali pada zaman sahabat. Yaitu kita tidak mengingkari adanya ijma' sama sekali, tapi juga tidak bermudah-mudah untuk mengatakan adanya ijma'. Tapi apa? Ijma' yang pasti adalah yang di zaman sahabat. Wa qala al-Baydawi, baik, untuk al-Baydawi ini di dalam kitab Al-Ibhaj Syarah Al-Minhaj, Al-Ibhaj Syarah Al-Minhaj yang kedua, muka surat 351. Innal wuqufa alaih la yata'adzar fi ayyami sahabah. Sesungguhnya mengetahui ijma' itu bukan sesuatu yang mustahil di zaman para sahabat. Karena apa? Secara umum mereka masih di tempat-tempat yang tidak terlampau berjauhan. Senang untuk apa? Diketahui semuanya sepakat atau tidak dalam suatu masalah. Fa innahum kanu qalilina mahsurin. Karena para sahabat itu sedikit dibandingkan dengan umat zaman sekarang, dan mereka itu jumlahnya terbatas. Wa mujtami'ina fil Hijaz, dan mereka terkumpul di wilayah Hijaz. Wa man kharaja minhum ba'da fathil bilad kana ma'rufan fi maudhi'ih, dan orang yang keluar dari kalangan sahabat setelah dibukanya negeri-negeri itu diketahui tempatnya, diketahui ini di mana, yang itu sekarang di mana, diketahui. Wa qala Ibnu Badran fi syarhi Raudhatin Nazir, ini ana belum mendapatkan karena waktu itu di Damas memang belum ada buku itu, Syarah Ibnu Badran terhadap Raudhatun Nazir. Ba'da dzikri ma taqaddam, setelah menyebutkan apa yang berlalu, apa yang telah terdahulu itu. Qultu wa huwal haqqul mubin. Kata Ibnu Badran, inilah yang benar dan jelas, yaitu ijma' yang boleh dipastikan adalah apa? Ijma' yang di zaman sahabat. Baik. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah fil I'lam, dalam I'lamul Muwaqqi'in yang pertama, muka surat 30. Di sini a'lam enggak masalah. Wa laisa adamu ilmihi bil mukhalif ijma'an. Tidak diketahuinya adanya penyelisih itu bukan ijma'. Misalkan apa? Misalkan Imam siapa itu yang sering mengatakan seperti ini, yaitu Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, mengatakan apa? Lam a'rif fi dzalika khilafan. Saya tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah itu. Kata Ibnul Qayyim, seperti ini bukan ijma'. Cuma apa? Ini setakat apa yang diketahui oleh Ibnu Qudamah, yaitu saya tidak tahu adanya yang menyelisihi. Cuma ini dekat kepada istilah ijma'. Cuma tidak didobitkan, bukan sesuatu yang baku. Karena memang kenyataannya ketika Ibnu Qudamah mengatakan saya tidak tahu adanya yang menyelisihi, setelah itu apa? Syekh Muhammad bin Hizam mengatakan bahkan ini adalah penyelisihan yang ma'ruf dari kalangan Malikiyah. Terkadang mengatakan bahkan telah diselisihi oleh Ibnu Hazm dan seterusnya. Tayyib. Cuma apa? Tansis seperti itu menunjukkan apa? Hampir semua ulama pendapatnya seperti itu, sampai-sampai yang menyelisihi itu tidak diketahui.
Ini apa itu membantu untuk pendekatan tanpa kita berani memastikan memang betul-betul ijma, tapi ini pendekatan. Tayyib. Wa qad kadzdzaba Ahmadu manidda al ijma. Imam Ahmad telah mendustakan orang yang mengklaim adanya ijma. Wa kadzalika Syafi'i fi risalatihil jadidah. Seperti itu pula Imam Syafi'i dalam risalah beliau yang baru. Tayyib. Karena memang beliau ar-risalah itu ditulis 2 kali. Ketika beliau di sana dan ketika beliau pindah ke Mesir itu. Mimbabil faedah ana akan bacakan dari ucapan dari penukilan Qadhi Qudah Syafi'iyah Al-Mawardi dalam Al-Hawi yang pertama muka surat 30. Qala Syafi'i man nasaba ila sakitin kalaman faqad kadzaba alaih. Barang siapa menisbatkan kepada orang yang diam itu suatu perkataan, maka berarti orang ini dusta kepada orang yang diam tadi. Yaitu belum tentu diamnya seseorang itu menunjukkan dia setuju. Boleh jadi diamnya adalah karena dia tidak tahu harus bilang apa, karena ini sesuatu yang saya belum tahu ilmunya. Atau diamnya adalah karena takut, dan seterusnya. Sebagaimana ini juga dibahas oleh siapa? Oleh Imam Muhammad Ibnul Amir As-Sun'ani di dalam Tathhirul I'tiqad, yang menyatakan seseorang itu dikatakan setuju apabila diamnya itu dibangun di atas qudrah dan ilmu. Dia tahu tapi dia sengaja diam, berarti memang dia setuju dengan ucapan tadi. Demikian pula diamnya itu ditambah dengan disertai dengan kemampuan. Dia mampu untuk mengingkari tapi dia tidak mengingkari, berarti diamnya adalah persetujuan. Yaitu 2 syarat, yaitu qudrah dan ilm. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati. Kalau tidak mampu fa bilisani. Ini menunjukkan bahwasanya syarat mengingkari kemungkaran adalah adanya ilmu dan adanya qudrah. Kalau dua-duanya ada sementara dia diam, berarti berarti dia setuju kepada perkara tadi. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan ala anna ma la yu'lamu fihi bi khilafin la yuqalu lahu ijma'. Yaitu Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sesuatu yang tidak diketahui di situ adanya khilaf, maka tidak dikatakan sebagai ijma'. Tapi sekedar pendekatan dari apa yang disebutkan oleh sang ulama tadi. Saya tidak tahu adanya yang menyelisihi dalam masalah ini. Ini pendekatan ijma' tapi bukan ijma'. Fahuwa kemudian Wa qala Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Ini di dalam sebagaimana dinukilkan dalam Al-Bahrul Muhit. Bahrul Muhit punya Az-Zarkashi yang ke-6 muka surat 45. Sami'tu abi yaqul, saya mendengar ayah saya berkata, man yadda'i fihi rajulu al-ijma' faqad fahuwa kadzab. Barang siapa sesuatu yang dinyatakan oleh seseorang di situ ada ijma', maka dia itu adalah kedustaan. La'allan nas ikhtalafu, boleh jadi orang itu berselisih. Hadihi dakwah Bishr al-Marisi wal Asam. Ini klaim atau dakwaan dari Bishr al-Marisi dan al-Asam. Ini 2 tokoh dari kalangan Jahmiyah itu menyatakan telah ada ijma' begini untuk mendukung bid'ah mereka. Padahal enggak ada ijma' sama sekali dalam masalah klaim-klaim mereka tadi. Fahadha huwallazi ankarahu Ahmad wasy-Syafi'i. Inilah yang diingkari oleh Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Masalah apa itu? Yaitu pernyataan ijma' dari para mubtadi'ah itu. Lama yadhunnuhu ba'dun nas annahu istib'adun liwujudih. Bukan seperti yang disangka oleh sebagian orang bahwasanya 2 imam tadi itu menyatakan mustahil adanya ijma'. Ijma' tidak mustahil, cuma berat kalau kita langsung mengatakan ini ijma', itu ijma'. Karena dari mana kita sudah mencari polling, sudah mengumpulkan seluruh pendapat yang ada di alam semesta ini. Kita tidak mampu. Qauluhu summahum, kita baca yang di atas. Masih karakter ahlu sunnah wa jamaah. Fasal. Summahum ma'a hadhil usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian mereka disertai dengan prinsip-prinsip ini semua, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ala ma yujibuhu syara', ma tujibuhu syara', berdasarkan apa yang diwajibkan oleh syariat. Kalau yang mungkar memang diingkari, kalau yang ma'ruf dikatakan sebagai yang ma'ruf, bukan dibalik-balik dan seterusnya.
Fasal qauluhu summahum ay ahlu sunnati wa jamaah. Qauluhu ma'a hadhil usuli al-mutaqaddimah, yaitu disertai dengan prinsip-prinsip yang telah dibahas terdahulu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Kama wasafahumullahu bidzalik, sebagaimana itu telah disifatkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Faqala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dari kalangan pria dan wanita, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Aulia yaitu pemimpin, pecinta, penolong, pembela, teman setia dan seterusnya. Teman setia bukan membiarkan kebatilan, tapi juga melakukan apa yang layak untuk untuk menolong saudaranya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Baik. Ini menunjukkan bantahan kepada orang yang mati di atas kebid'ahan itu. Siapa itu? Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi, yang melarang para wanita menulis malzamah untuk mengingkari kebatilan. Kalau dia mampu, maka apa yang melarang dia untuk menulis? Boleh dia menulis. Karena agama ini bukan hanya untuk laki-laki, dia juga untuk perempuan. Barang siapa mampu, maka boleh dia menulis. Menulis mungkin masalah keutamaan qiyamul lail, menulis masalah keutamaan sholat 5 waktu barangkali, atau menulis mengingkari orang-orang yang suka mabuk atau suka berjudi dan seterusnya, atau mengingkari para wanita yang suka tabarruj, suka memamerkan perhiasan-perhiasan dia, baik perhiasan imitasi ataupun perhiasan yang alami dan seterusnya. Jadi apa yang dia mampu lakukan, dia lakukan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tayyib. Kemudian waqal kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk kemanfaatan manusia. Kalian memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ini semua adalah manfaat. Perintah pada yang ma'ruf manfaat, larangan dari yang mungkar juga manfaat. Wa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang. Ummah adalah Ani jam'un minan nas, sekumpulan orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf adalah perkara yang disetujui oleh syariat dan akal, itu ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-muflih adalah al-faiz bil matlub wa an-naji minal marhub, yaitu orang yang berjaya mendapatkan apa yang dicari dan dia selamat dari perkara yang ditakuti. Ini adalah muflih. Dan di sini menggunakan menggunakan khabar yang ma'rifatkan, menunjukkan memang mereka itulah yang beruntung, yang lain-lain tidak beruntung. Yang diam tidak mengajak pada kebaikan itu adalah rugi. Yang diam saja tidak mau mencegah kemungkaran, mereka adalah orang yang celaka. Yang beruntung adalah orang yang menolong agama Allah, menjalankan memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Makanya bagus ucapan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam I'lamul Muwaqqi'in. Jazallahu man a'ana al-islam khairan walau bi syatri kalimah. Jazallahu man a'ana al-islam khairan walau bi syatri kalimah. Semoga Allah membalas kebaikan kepada orang yang menolong Islam walaupun hanya setengah kalimat. Setengah kalimat demi kebaikan, maka ini adalah sesuatu kebaikan juga, dan Allah akan membalas dengan pahala terbaik. Wa fi sahih Muslim, yaitu nomor yang ke-49. Wa Tirmidzi wa ghairihima. Tirmidzi ana enggak menulis di sini. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ma'ruf hadis Abu Sa'id dari Rasulullah SAW yang bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika aqaful iman.
Dan yang seperti itu adalah iman yang lemah, yang paling lemah. Kalau bahkan hatinya sendiri tidak mau mengingkari kemungkaran, maka ini boleh jadi alamat apa? Hilangnya iman. Bahkan apa? Menyetujui dan meridhoi kebatilan, ini alamat hilangnya iman. Bukan berarti hilang total, tapi apa? Dalam satu sisi kalau dia tahu itu dan dia meridhoi, maka boleh jadi ini akan merusak betul-betul apa? Akan menghilangkan iman. Tapi kalau dia jahil, maka ini case-nya lain, namanya orang jahil. Orang jahil tidak dikatakan imannya kuat, tapi apa? Imannya lemah. Lemah karena apa? Tidak mau beramal soleh, namanya jahil. Malas beramal soleh yang betul-betul amal soleh. Tayyib. Dan maksiat. Maksiat walaupun orangnya itu tidak sampai kafir, tapi apa? Dia akan mengurangi keimanan. Fama taqaddam dalilun ala izami sya'ni da'wati ilallah. Dalil-dalil yang terdahulu adalah yaitu sebagai dalil yang menunjukkan akan agungnya nilai dakwah ke jalan Allah, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Agungnya nilai amar ma'ruf nahi munkar, wa annahuma min a'zamil wajibat, dan bahwasanya dua perkara ini termasuk kewajiban terbesar sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, tafsir beliau itu. Wa aslun azimun min usulis syariah, dan dia adalah prinsip yang besar dari prinsip-prinsip syariat. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, min a'zami usuli ahli sunnati wa jamaah, apa itu? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Walaulal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar lahudima bunyanus syariah wa tadaa. Seandainya bukan karena amar ma'ruf nahi munkar, niscaya runtuhlah bangunan syariat dan akan saling melemah, tadaa. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan ini adalah termasuk prinsip yang terbesar dan bangunannya mayoritasnya telah runtuh. Bangunan amar ma'ruf dan nahi munkar mayoritasnya telah runtuh, yang tersisa adalah rosemnya saja, tanda-tanda dan alamat. Sementara bangunan yang kokoh itu sudah runtuh, kata beliau, dan itu kenyataan. Itu di zaman Nawawi. Bagaimana dengan yang setelahnya, yang setelahnya, yang setelahnya? Bahkan hay'ah amar ma'ruf nahi munkar di Saudi sekarang sudah apa? Semakin dipangkas kemampuannya. Ini adalah alamat yang paling, termasuk alamat yang sangat buruk sekali. Memalukan sebenarnya. Dan ini adalah tanggung jawab yang akan ditanyakan di hari kiamat terhadap apa? Para kepala negara. Tapi kita menjalankan semampu kita, di antara keluarga kita dan seterusnya. Wa ammatil fawda, dan kekacauan akan menyeluruh. Wasa'atil bilad, dan negeri-negeri akan menjadi semakin buruk ketika kebatilan didiamkan, ketika kebaikan pun tidak digalakkan dan seterusnya. Nas'alullahal afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kami nak mencegah kemungkaran pun takut dah. Kena hentam. Iya, memang itu adalah musibah. Tapi Allah Ta'ala telah mengabadikan nasihat dari siapa? Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkan salat, perintahkan pada yang ma'ruf dan cegah dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ini isyarat bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu memang akan apa? Menyebabkan seseorang itu diejek, dicaci maki, boleh jadi dilukai dan seterusnya. Memang harus sabar. Dan pembahasannya panjang sebagaimana telah dilewati dalam apa? Buku khusus masalah itu. Masalah amar ma'ruf nahi munkar, masalah syarat-syaratnya dan seterusnya.